Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah hadirin alhamdulillah. Para ulama menjelaskan kepada kita satu hal yang mungkin luput dari orang ini. Kata mereka ada beberapa perkara ibadah yang sedikitnya lebih baik daripada banyaknya. Kata para ulama, pada sebagian ulama mengatakan ada beberapa ibadah yang sedikitnya justru lebih afdal daripada banyak. Padahal secara umum yang namanya lebih banyak itu lebih baik. Sedekah lebih banyak lebih baik. Ibadah secara umum lebih banyak lebih baik. Tapi ada beberapa hal yang dikecualikan oleh ulama dalam bab ibadah. Misalkan kata mereka, salat sunnah 2 rakaat sesudah isya. Jadi kita sama-sama melaksanakan sholat isya, kemudian dilanjut dengan 2 rakaat sesudah isya. Ini salah satu dari 10 rakaat yang hukumnya sunnah muakkadah. Yang 2 rakaat sesudah isya ini lebih afdal daripada sholat tarawih berapapun jumlah rakaatnya. Kalau kita sholat tarawih 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat 23. 2 rakaat bagi isya masih lebih afdal. Jadi kalau kita ngejar sholat tarawih, jangan kita tinggalin bahagia isya. Karena kedudukannya yang lebih afdal daripada ibadah sholat tarawih, walaupun jumlah bilangan rakaat tarawihnya lebih banyak. 2 rakaat sebelum subuh disebut dengan rakaat fajri, khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Tapi 1 rakaat sholat witir lebih afdal daripadanya. 2 rakaat sebelum subuh itu sholat sunnah yang hampir tak pernah Nabi tinggalin. Bahkan Nabi nyatakan lebih afdal, lebih mulia daripada dunia dengan segala isi-isinya. Tapi 1 rakaat sholat witir itu lebih afdal daripada 2 rakaat qabliyah subuh. Ini yang dikecualikan oleh ulama. Ibadah yang lebih sedikit ternyata lebih baik daripada yang lebih banyak. Kalau tadi dari segi jumlah bilangan rakaatnya, 2 rakaat ba'diyah isya dengan sekian banyak rakaat sholat tarawih, mau yang 8, mau yang 20, 11 dengan witir atau 23 dengan witir, atau bahkan di Masjid Nabawi sampai 36 rakaat. Kata ulama masih lebih afdal ba'diyah isya. 1 rakaat salat witir masih lebih utama daripada 2 rakaat qabliyah subuh. Dan Nabi SAW sampaikan, ya, wa man khafa as-subha falyutir walau bi wahidatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita takut udah masuk waktu subuh sedangkan kita belum sholat sunnah witir, maka hendaklah sholat witir walaupun cuma serakaat katanya. Walaupun cuma serakaat, asal jangan ditinggalin.
Bahkan dalam perjalanan pun Rasulullah nggak pernah tinggalin sholat witir. Sholat yang lain ditinggalin. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, aku musafir bersama dengan baginda Nabi. Maka beliau hanya melaksanakan sholat yang fardu saja. Jadi kalau zuhur dijamak dengan asar sekaligus dikosor 2 rakaat zuhur 2 rakaat asar, qobliyahnya Nabi nggak kerjain, ba'diyahnya Nabi nggak kerjain. Kecuali sholat witir yang nggak pernah Nabi tinggalin, bahkan di dalam perjalanan nggak pernah Nabi tinggalin walaupun di atas onta. Nabi sholat witir sampai di atas onta. Mungkin nggak sempat berhenti, mungkin nggak sempat turun, asal jangan ditinggalin sholat witir. Kemudian apa contoh yang lain? Sholat khusuf atau sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Ada 2 ruku, ada 2 berdiri. Sholat id itu hanya 1 ruku setiap rakaat. Sholat gerhana 2 kali ruku. Tapi ulama menyatakan sholat id lebih afdal daripada sholat gerhana. Ini yang bilangannya jelas lebih banyak sholat gerhana karena ada 2 ruku, ada 2 berdiri. Sedangkan sholat id itu sama seperti sholat Jumat, cuma 2 rakaat. Walaupun gerhana juga ada khutbahnya, sholat id juga ada khutbahnya, dan gerhana lebih banyak gerakan ibadahnya. Tapi ulama menyatakan sholat hari raya lebih afdal daripada sholat gerhana. Banyak contoh yang disampaikan oleh ulama terkait dengan ini. Cuma saya ingin menegaskan tadi, jangan sampai kita kuat-kuatin ngerjain sholat tarawih sampai 20, tapi kita tinggalin sholat ba'diyah isya. Kalau ternyata kita belum sempat sholat ba'diyah, ternyata udah akan dilaksanakan sholat tarawih, ikut masuk bergabung, tapi niatnya bukan sholat tarawih, tapi niatnya sholat ba'diyah isya. Nanti giliran orang sholat witir, karena memang kita kurang 2 rakaat, kita niatin 2 rakaat witir yang dilaksanakan oleh imam dengan 2 rakaat sholat tarawih. Nanti giliran imam witir untuk yang 1 rakaat, kita niat witir. Tapi yang 3 rakaat apakah 2 kali salam ataukah sekali salam. Nah ketika imam salam karena di cuma 1 rakaat, kita naik lagi untuk rakaat yang kedua. Kalau mau gabung 3 rakaat terus langsung sampai rakaat yang ketiga. Kalau mau 2-1, imam salam kita naik 1 rakaat lagi. Kemudian kita turun rakaat yang kedua, kita salam. Kemudian niat lagi sholat witir yang ketiga. Lalu kemudian setelah 1 rakaat kita salam. Itu untuk mengantisipasi kemuliaan sholat ba'diyah isya yang jangan sampai kita tinggal. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kepada kita dengan satu ungkapan unggahan syair beliau. Kata beliau, biqadril kaddi tuktasabul ma'ani wa man talaba al-ula sahiran layali wa man talaba al-ula bighairi kaddin hada al-umra fi talabil muhal. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ani, sebesar perjuangan dan pengorbananmu, sebesar usaha maksimalmu, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kemuliaan itu menuntut kita untuk melakukan 2 hal. Yang pertama perjuangan, yang kedua pengorbanan. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa baca sejarah kehidupan Nabi penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Bahkan dalam bahasa sekarang berdarah-darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berdakwah. Dengan 2 unsur tadi, baik perjuangan maupun pengorbanan, memberikan kemuliaan yang setinggi-tingginya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat. Sehingga kalau saat ini kita baca biografi para sahabat yang terukir dengan indah di setiap kitab yang ditulis oleh para ulama, itu kita akan dapati di dalamnya
dalam keadaan berpuasa. Bayangin kondisi cuaca ekstrim, panas, kemudian tandus, padang pasir, di atas matahari, di bawah pasir. Tapi Nabi dan para sahabat tetap berangkat dalam keadaan berpuasa. Walaupun kemudian untuk menjelaskan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah berbuka puasa. Batali puasa beliau karena di medan perang ada kewajiban yang tak bisa ditunda, yaitu menghadapi musuh. Sedangkan puasa itu bisa ditunda, bisa ditolak di lain waktu. Sebahagian sahabat ada yang ikut kepada Nabi berbuka puasa, ada sebahagian lain yang tidak ikut berbuka puasa, tetap melanjutkan puasanya. Mungkin dari segi fisik kuat, mungkin dari segi semangat besar, akhirnya sebahagian tadi yang ikut berbuka puasa. Sedangkan Nabi SAW bukan semangatnya nggak besar, bukan fisiknya yang nggak kuat, tapi Nabi dalam posisi menjelaskan hukum yang lebih ringan. Kalau Nabi puasa, kesianan yang nggak kuat. Kalau Nabi nggak puasa, walaupun ada yang kuat puasa, yang kuat puasa silahkan. Nabi SAW dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Ma'ujira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tara aisarahuma ma lam yakun isman." Nabi kalau diberi pilihan dua perkara, maka beliau akan memilih yang lebih ringan, kecuali perkara itu perkara dosa. Kalau itu perkara dosa, Nabi paling jauh daripada perkara dosa. Malam yakun isman, fa'in kana isman kana ba'da nas minhu. Kalau itu termasuk dosa, Nabi tinggalin sejauh-jauhnya. Tapi selagi tidak mengandung unsur dosa dan ada keringanan padanya, maka Nabi memilih yang lebih ringan. Bukan karena enak-enakan, tapi supaya umat tidak terbebani. Karena orang contoh baginda Nabi, orang pengen ngikutin apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, sehingga Nabi pilih yang paling ringan supaya nggak nyusahin. Bahkan ulama usul menjelaskan banyak hukum yang Nabi SAW tinggalin karena khawatir umat nggak sanggup. Contohnya dalam hadis yang dikatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat." Kalau tidak khawatir bakal nyusahin umat, niscaya saya akan wajibkan bersiwak di setiap anak sembahyang. Bayangin kalau orang setiap anak sembahyang kerepotan nyari kayu siwak. Kalau di Arab cuma motek doang. Kalau di sini, walaupun ulama membolehkan bersiwak dengan selain kayu siwak, tapi Nabi mengatakan karena khawatir itu menyusahkan, maka Nabi tidak wajibkan. Sama seperti salat tarawih. Nabi di malam yang pertama keluar masjid, masuk ke dalam masjid, kemudian salat tarawih. Ada yang lihat, ada yang tahu, kemudian mereka berlaku di belakang Nabi. Karena tanpa pemberitahuan, tanpa pengumuman, yang tahu doang yang ikut salat di belakang Nabi SAW. Hari kedua lebih banyak yang tahu, maka semakin banyak yang berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW. Hari ketiga pimpinan banyak, tapi Nabi-nya yang nggak ngomong, Nabi-nya yang nggak keluar. Ketika subuh, Nabi SAW kemudian berkata di hadapan para sahabat, "Semalam bukan saya tahu kalian sudah nungguin saya, tapi saya khawatir kalau saya keluar kemudian salat bersama-sama dengan kalian dengan jumlah jamaah yang banyak, Allah kemudian mewajibkan sholat tarawih kepada kalian." Kayak apa kalau sholat tarawih hukumnya wajib? Ya. Kemudian ketika Nabi SAW khutbah di padang Arafah pada haji wada yang bertepatan dengan hari Jumat, haji akbar, wukufnya bareng dengan hari Jumat. Dalam khutbah ini Nabi SAW menyatakan, "Inna Allah farada alaikumul hajja fahujju." Sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada kalian, laksanakanlah ibadah haji. Tiba-tiba ada sahabat interupsi, dikatakan, "Ya Rasulullah, akulah haji, apakah tiap tahun ya Rasulullah hajinya?" Nabi diam aja, nggak jawab enggak, nggak jawab iya.
setelah suasana ini, setelah yang bertanya juga merenung apa yang ditanyain, kadang-kadang orang bertanya spontan, akan dipikirin lagi. Nah, kemudian Nabi katakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau saya jawab iya, niscaya haji wajib tiap tahun dan kalian tidak akan pernah sanggup melakukannya. Jadi kalau yang saya diemin, saya nggak terang itu ceritanya, nanti bisa jadi wajib. Kalau saya katakan yang bisa haji, hajilah. Ya udah, kalau udah sekali gugur. Karena kaidah mengatakan, ya apa namanya, al-amru yaqtadi marratan wahidah. Yang namanya perintah itu gugur dengan sekali kita melakukannya. Kecuali perintah yang diperintahkan berturut-turut seperti sholat 5 waktu, memang disuruh rutin kita laksanakan setiap hari. Tapi kalau ada satu perintah tanpa ada embel-embel, sekali kita kerjain sudah cukup. Kalau kita anak kita bilang pergi sholat ke pasar, dia pergi ke pasar, melaksanakan apa yang kita berikan, kemudian dia pulang. Sesudah itu kita tanya, kenapa kakak ke pasar lagi? Kan nyuruhnya cuma sekali. Kalau pengen saya ke pasar lagi, buat perintah yang baru. Kecuali bilangnya begini, ke pasar sono tiap hari. Kalau ada satu hari dia nggak pakai ke pasar, boleh diomelin. Nggak pernah ke pasar, kan udah bilang tiap hari. Tapi kalau dikatakan secara mutlak, itu cukup sekali. Ini mungkin sahabat Nabi-nya belum belajar usul, belum tahu kaidah. Cukup al-amru yang tadi barokah wahidah. Yang namanya satu perintah itu cukup gugur dengan sekali kita melakukannya. Kecuali yang disebut berulang-ulang. Ada di zaman Allah. Ini gabungan riwayat yang kita coba pahami betapa dahulu para salafun saleh meraih kemuliaan di sisi Allah dengan dua rukun tadi, dengan dua syarat tadi, perjuangan dan pengorbanan. Nah sekarang Allah sudah menganugerahkan kesempatan kepada kita. Allah joglokin bulan Ramadan, Allah masih beri umur, Allah masih beri kesehatan. Nah, dengan harapan kita nambahin yang kurang, kita sempurnain yang belum sempurna, dan utamanya lagi kita perbaiki kualitas Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Sekedar yang bisa kami sampaikan kepada Nabi yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.